Pada tahun 2022, BPS mencatat ada total 27.826 UMKM yang ada di Sulawesi Barat. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM adalah salah satu tulang punggung ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan mampu menggerakkan roda ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Namun, ada satu kunci yang seringkali menjadi tantangan, yaitu literasi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penelitian yang telah dilakukan di wilayah ini, seperti ini dan ini. Sejatinya, bisnis akan optimal tanpa pemahaman yang baik tentang mengelola uang, membuat anggaran, dan merencanakan masa depan finansial. Literasi keuangan juga bukan cuma soal menabung, namun membuat keputusan finansial cerdas untuk pertumbuhan usaha. Di episode kali ini, kami akan melakukan beberapa wawancara kepada para pelaku UMKM di daerah ini, tepatnya di Kecamatan Mapili, untuk mengetahui tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM-nya. Gunawan, kampus Gunawan Makassar. Ya sudah berjalan 2 tahun. Sendiri, cuman baru ada karyawanku ini. Kemarin kan berbuka, baru buka lagi. Tanganan itu kadang juga kan tergantung cuaca juga, kadang juga 300, kadang juga 1 juta per harinya, itu biasa ya. Untuk saat ini pakai buku catatan ya. Modal sendiri, kebetulan dibantu orang tua kemarin. Awalnya itu di sini saya pengunjung, bahkan di sini saya punya inisiatif wawancarain nongkrong menghasilkan, daripada nongkrong saja. Banyak kemarin menawari, cuman kan dari istriku juga kan harus juga sepakat, istriku juga tidak boleh sendiri ambil keputusan karena dengan teman belum paham. Dia pertama saya menjual di sini minimum pajak, setelah 4 bulan indirect sama pemerintah tuh. Pertama itu awalnya di kelurahan 50.000 per bulan, kesepakatan itu waktu rapat. Setelah ini kurang lebih 3 tahun yang ada oleh camat, pajaknya itu dinaikkan lagi, katanya akan ditata ini di belakang, akan diadakan kamar anak bersama dengan Spenda. Pajaknya sekarang bisa 180 per bulan. Oke, kita sudah sampai ke tahap ketiga, yaitu tahap podcast, yang mana saya di sini Fikri Alwada akan berperan sebagai host yang akan mewawancarai para pewawancara yang sudah mewawancarai narasumber yang ada di Kecamatan Mapili, di mana, di alun-alun Nampak. Ada beberapa poin yang akan saya tanyakan, ya langsung saja. Tetap akan seputar literasi keuangan tentu saja. Yang pertama itu, jadi setelah Anda melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM, apa kesimpulan yang Anda dapat dalam segi mereka itu seperti apa pengelolaan keuangan hariannya? Misalkan siapa yang kelola, transaksinya bagaimana, catat mana? Ini dari hasil wawancara kami tuh kebanyakan dari para pelaku UMKM itu mengelola keuangannya itu sendiri, privasi dirinya sendiri. Terus untuk pencatatan keuangannya itu kebanyakan pakai buku, tidak pakai ya kayak HP lah segala macam, tidak cuma itu. Menurut Anda, kenapa pelaku UMKM ini hanya pakai buku? Apakah karena memang tidak tahu, atau ada kemungkinan mereka ini malas eksplorasi saja? Kalau dibilang tidak tahu sih pasti tahu. Kebanyakan mereka juga pakai HP. Cuman mereka tuh berpikir karena kan karena apa namanya, pencatatan untuk kayak bahan-bahannya kan tidak terlalu banyak. Tempatnya juga tidak terlalu besar lagi, masih kecil, jadi mereka lebih berpikir untuk kayak pakai buku saja gitu. Jadi maksudnya mereka rasa kurang relevan. Ya, tapi tetap paham sih tentang keuangan tuh, karena walaupun pakai buku atau pakai buku pencatatannya,
Tidak. Oke, oke, kemudian tentang perencanaan dan kontrol keuangan. Maksudnya itu seperti bagaimana pengelolaan anggaran, alokasinya setiap harinya. Kemudian apakah ada soal upaya-upaya untuk menyisihkan keuntungannya untuk investasi jangka panjang? Ya, kalau ini tuh bervariasi sih jawabannya. Ada yang berfokus untuk mengembangkan usahanya, ada yang untuk pribadinya, ada untuk pribadi khususnya tuh kayak untuk kesehatan, ya kayak biaya darurat, jangan sampai ada yang tiba-tiba sakit begitu. Terus ada juga yang untuk, ya kebanyakan sih untuk, maksudnya seimbang untuk pribadi sama untuk perkembangan usahanya. Jadi yang nggak terlalu prioritaskan, tapi lebih bagaimana kayak kemarin tuh. Ya, berdasarkan wawancara kemarin, ya mereka juga tetap sisipkan untuk masa tuanya. Iya. Di samping mereka mengembangkan usahanya terlebih besar atau buka cabang, mereka juga tetap sisipkan separuh untuk masa tuanya ataupun dana-dana yang tanpa dipikir tiba-tiba perlukan begitu. Atau memang mungkin mereka tidak tahu dengan jelas apa perbedaan pengambilan pribadi dengan pengambilan untuk usaha. Apakah terlihat ada seperti itu? Sebenarnya mereka sangat paham karena berdasarkan hasil wawancara kami, mereka membedakan antara uang yang digunakan dalam menjalankan usahanya dengan uang yang digunakan dalam kesehariannya. Misalnya belanja, konsumsinya, mereka itu bedakan. Jadi keuntungan dari usahanya ini dalam satu hari, mereka sisipkan separuh untuk masa tuanya nanti, atau separuhnya lagi untuk pengembangan usahanya ke depan. Mungkin ada narasumber yang sempat cerita contoh-contoh pengembangan yang sudah dilakukan di usahanya, seperti tangga nikah. Ya, sebenarnya ada narasumber yang bagaimana caranya supaya usahanya ini semakin berkembang. Banyak cara yang mereka lakukan. Misalnya mereka menyediakan akses internet gratis bagi pelanggannya yang datang di usahanya tersebut, dan itu salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik kepada pelanggan. Karena misalnya ada pelanggan yang kebetulan kehabisan voucher kuota, mereka bisa makan di situ sambil menggunakan akses yang telah disediakan. Ya, betul. Iya sih, kalau nongkrong ya juga ada juga kayak itu musik yang lebih meriah juga di situ. Kemudian akses terhadap lembaga keuangan. Spesifiknya ini, apakah pelaku UMKM ini sudah pernah mengakses pinjaman-pinjaman seperti ke bank atau ke lembaga-lembaga swasta, Mandala, atau yang online seperti Kredivo dan sebagainya? Ya, dari hasil wawancara kami kemarin, ada yang menggunakan modal dari bank dan ada yang menggunakan modal pribadi atau modal awalnya dari orang tua, ya dari keluarga. Terus dalam proses pengambilan uang di bank, mereka mengatakan itu lumayan cepat, jadi pelaku usaha lebih cepat menjalankan usahanya. Karena sekarang kayak kita mengurus uang ke bank yang mereka katakan itu prosesnya mudah dan persyaratannya juga tidak terlalu berat. Intinya paham lah tentang kayak ada pinjaman untuk kayak pinjaman di bank, kayak kur, mereka paham. Jadi, Iya. Jadi mudahnya di sini karena mereka adalah pelaku UMKM. Iya. Bukan karena memang udah pinjamnya tuh. Tidak, karena dia mau pakai dananya tuh untuk gampangkan untuk buka usaha. Dan itu juga itu caranya. Berarti implementasi KUR ini termasuk benar-benar bagus di masyarakat ya, benar-benar terlaksana dengan baik. Kemudian berarti
paham Ji perbedaan kalau asetnya itu dari utang bagi yang sudah pinjam tadi dengan modal pribadinya? Ya, sebenarnya mereka paham karena seperti hasil wawancara kami, ini yang menggunakan modal dari bank, mereka tetap menyisihkan beberapa persen dari keuntungannya untuk angsuran. Jadi pinjamannya ke bank itu tidak akan pernah menunggak karena dia selalu siapkan sebelum jatuh tempo, mereka sudah siapkan memang modalnya. Oke, melanjutkan yang tadi, saya akan tanya lebih lanjut mengenai pengetahuan tentang keuangannya, di mana apakah para pelaku UMKM ini punya background pendidikan yang relevan dengan usahanya, atau mungkin pernah ikut kursus, bootcamp, segala macam, atau seminar. Dari hasil dari lapangan kita lihat, kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan hal itu. Walaupun ada yang lulusan sarjana, tapi untuk background pendidikannya tidak sesuai sama yang sementara anak kerja seperti itu. Jadi sesuai dengan yang disebutkan tadi, ya memang mereka tidak punya latar belakang usaha atau UMKM, atau bagaimana cara menjalankan usaha, atau bagaimana cara membaca literasi keuangan. Namun mereka paham apa itu sebenarnya, bagaimana caranya itu menjalankan usaha, karena buktinya usahanya itu sudah berjalan bertahun-tahun, dan bahkan pada saat COVID-19 itu kan perekonomian sangat merosot, banyak usaha yang tutup, dan di tempat itu mereka tetap berjalan walaupun pendapatannya agak menurun. Tapi sampai sekarang masih ada, masih bertah. Sekarang sudah normal lagi karena keadaan kan sudah membaik. Ya, dari situ kita lihat berarti mereka paham lah untuk mengelola keuangannya bagaimana sampai dia bisa bertahan dalam krisis yang kemarin kayak COVID. Namun berarti kalau dengan background seperti itu mereka tidak paham yang istilah-istilah akuntansi seperti laporan laba rugi, neraca dan sebagainya. Mereka tidak paham. Ya, mereka tidak paham secara akademis. Tapi kalau dilihat dengan cara prakteknya mereka, dengan caranya mereka mengelola keuangannya itu secara tidak langsung mereka mempraktekkan hal tersebut. Ada mereka melakukan neraca, mereka melakukan laba rugi, mereka tahu mereka untung atau rugi, dia tahu bagaimana pendapatannya lah. Itu mereka tahu semua. Kalau kita tanyakan hal-hal yang dalam neraca lah, mereka paham. Gitu. Jadi mereka ini secara praktek tahu bisa dibilang mengerti mengenai aspek-aspek akuntansi dan keuangan. Namun saat ditanya dengan istilah-istilah formal seperti neraca dan arus kas, mereka tidak paham. Nah, mungkin kalau ditanya kayak arus kas itu kayak pengeluaran dan pemasukan, mungkin bakalan tahu. Untuk kayak dikasihkan gitu pengertiannya ini arus kas bagaimana, mereka akan paham. Berarti kalau kita evaluasi kinerjanya, ternyata kita bisa ambil bahwa itu adalah praktek-praktek keuangan dan akuntansi gitu ya. Mungkin terakhir kalau untuk perpajakannya sendiri, apakah mereka sudah termasuk dalam pelaku yang harus bayar pajak kalau ada regulasi tertentu di daerah tersebut? Iya, betul. Berdasarkan dengan hasil wawancara kami, mereka itu sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Namun pajak yang mereka bayar itu mereka melakukan rapat antara pelaku usaha yang ada di tempat itu dengan pemerintah setempat, dan yang sesuai yang disampaikan mereka mengambil keputusan bahwa pelaku usaha di situ akan membayar pajak setiap bulan sebesar 180.000 per bulan. Namun dalam hal itu mereka akan mengumpulkan uang untuk memperbagus atau memperindah tempat mereka menjual, khususnya seperti yang telah disebutkan, mereka akan membangun taman akan di belakang tempat mereka menjual. Nah,
Jadi saya rasa itu sudah masuk pajak, walaupun ada kebijakan yang mereka sepakati bahwa mereka akan membangun tempat supaya lebih indah atau supaya lebih menarik pelanggan begitu. Karena kan secara tidak langsung kalau ada kayak pembangunan seperti itu ya itu kan berpengaruh sama para UMKM yang ada di situ. Berarti pendapat Anda bahwa kalau alokasinya ke infrastruktur yang bisa membantu Para UMKM. itu bisa disebut pajak seperti itu. Iya betul. Karena kan mereka bayar terus balik lagi untuk Balik itu lagi. kepada mereka. Dan itu sudah disepakati antara pelaku usaha yang ada di situ dengan pemerintah setempat, termasuk Pemda di situ. Oke, berarti kalau dari kesimpulan yang saya ambil, mungkin kita berdua bisa sama-sama koreksi bahwa sebenarnya para pelaku UMKM ini paham secara praktek mengenai aspek-aspek akuntansi, keuangan. Namun mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Jadi kalau bisa dibilang bahwa literasi keuangan ini punya pengaruh terhadap kinerja UMKM. Namun saat kita mau uji coba, ternyata saat mereka ditanya tapi mereka tidak paham, ternyata celahnya adalah bahwa mereka tidak paham istilah-istilah yang hormat seperti itu. Ya, mereka cakup mereka tidak terlalu paham. Jadi tetap ada hubungan antara literasi keuangan dengan kinerja UMKM. Ya tetap ada, karena misalnya ada laporan keuangannya dalam jangka waktu 1 bulan, apakah mereka untung atau mereka rugi. Nah, di situ mereka juga lihat kemarin seperti hasil wawancara dengan melihat hasil catatan hariannya itu berapa pemasukannya per hari, mereka mengambil kesimpulan untuk menambah atau mencari karyawan. Misalnya mereka yang kelola sendiri, pas dilihat hasil catatannya, waduh mereka sudah tidak mampu. Jadi dengan hasil catatan keuangannya itu, mereka berpikiran bahwa sekarang sudah saya bisa punya karyawan 1 gitu. Oke. Terima kasih kepada para narasumber. Mungkin kesimpulan akhir yang bisa kita ambil bahwa literasi keuangan tetap memiliki korelasi langsung terhadap kinerja UMKM. Namun pada proses penelitiannya, pada proses kita ingin melihat korelasinya, ternyata ada celah bahwa para pelaku UMKM tidak paham secara formal istilah-istilah keuangan, tidak paham secara formal aspek-aspek akuntansi. Namun pada prakteknya mereka melakukannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tetap ada korelasinya, namun harus diukur dengan metode pendekatan yang lebih berbeda lagi. Mungkin saya kira seperti itu hasil diskusi dari kami bertiga. Semoga bisa menjadi bahan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut. Oke, cukup saya dari sebagai Fikri Alwada sebagai host. Saya Yis Azara sebagai Narasumber. narasumber pertama. Saya Herianto sebagai narasumber kedua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.